Oke, sekarang kita ke persamaan nilai mutlak. Ya, persamaan nilai mutlak. Apa sih persamaan nilai mutlak ya? Nah, persamaan nilai mutlak. Kita belajar mengenai nilai mutlaknya dulu itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi nilai mutlak itu, ya misalnya nih, kalian ketemu kayak gini. Nah, ini namanya mutlak A. Siapa yang dikatakan dengan mutlak A? Yaitu garis-garisnya ini, garis A garis. Berarti si garis ini adalah tanda mutlak namanya. Nah, jadi kita boleh ganti-ganti nih tanda mutlak yang ada di dalam ini. Misalnya ganti jadi 7. Jadi mutlak 7, atau mau ganti apapun juga boleh. Kalau kalian mau tulisnya jadi apa ya? Oke. Jadi nah, mutlak cintaku. Ya. Boleh juga. Jadi cintaku mutlak atau mutlak cintaku. It's okay, no problem. Jadi terserah aja. Jadi di dalam ini, di dalam tanda mutlak ini, ya terserah gitu. Jadi mau apa aja boleh, gitu ya. Itu namanya nilai mutlak. Jadi mau ditulis dalamnya jajanku mutlak ke atau apa, itu it's okay. Ya itu intermezzo aja. Oke, kita lanjutkan untuk nilai mutlak ini ya. Jadi nilai mutlak itu akan selalu bernilai positif ya. Misalnya kita punya misalnya kita punya seperti ini nih. 5 kita mutlakin jadi 5. Nah, lalu minus 5 kita mutlakin juga nih jadi 5 juga. Nah, inilah dia nilai mutlak. Mutlak ini akan selalu membuat hasilnya ini jadi positif, walaupun angka yang berada di dalam tanda mutlak ini negatif. Ya, oke. Sekarang kita ke soal saja. Kita ke pilihan soal. Ya. Nih. Misalnya saya punya 2 ditambah X sama dengan 5. Kita jangan ngomongin tentang himpunan penyelesaian dulu lah. Kita ngomongin bagaimana cara kita mencari nilai X-nya. Ya, oke. Ingat, nilai X ya. Ingat, untuk nilai mutlak itu kita pasti selalu ada 2 penyelesaian. Penyelesaian yang pertama ketika X-nya itu akan lebih besar atau sama dengan 0. Dan penyelesaian kedua itu ketika X-nya itu kurang dari 0. Ya, akan selalu seperti itu. Akan selalu ada 2 cara penyelesaiannya. Nah, jadi ini kita tidak ngomongin himpunan penyelesaian dulu. Jadi kita akan mencari X-nya dulu. Ya, ingat, kita akan mencari X-nya dulu. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mencari himpunan penyelesaiannya. Kita cari dulu X-nya. Oke. Berarti ini adalah penyelesaian pertama, P1. Saya sebut P1 ya untuk penyelesaian pertama. Jadi ini ketika 2 plus X ini dia lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Jadi mutlak, bukan ini mutlak, sorry. Jadi ketika mutlak 2 plus X lebih besar atau sama dengan 0. Ini syarat yang penyelesaian pertama dulu kita kerjakan. Nah, ketika dia lebih besar atau sama dengan 0, berarti ini tinggal kita keluarin aja nih dari soalnya. Jadi tanda mutlaknya dihilangin. Jadi 2 ditambah X sama dengan 5. Nah, ini soalnya kita tulis aja. Soalnya tinggal kita tulis ulang tanpa kita menuliskan lagi tanda mutlaknya, tanda garisnya ini. Jadi 2 plus X sama dengan 5. Lalu bagaimana nih caranya? Kita kan ingin mencari X nih. Lihat, 2 apakah punya X? Nggak punya X kan? 5 apakah punya X? Nggak punya X juga kan? Jadi angka-angka yang tidak memiliki
memiliki X itu disatuin, sedangkan yang memiliki X disendirikan. Nah, ini X-nya, kita mau cari X nih, berarti tinggalkan X-nya di sini. 2 itu tidak punya X, maka dia harus pindah karena dia tidak punya X. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa angka-angka yang tidak memiliki X maka harus dipisahkan atau disamakan dengan yang tidak memiliki X juga. Di sini 5 tidak memiliki X juga, maka harus disatuin dengan angka 2 yang tidak memiliki X juga. Maka si 2 ini akan pindah. Nah, akan pindah ya, karena kita mau cari X-nya, jadi X-nya aja diturunin ke bawah nih, turunin seperti ini. Nah, lalu ini 5. 2 ini dia menyeberangi yang namanya jembatan sama dengan. Awalnya dia positif di sini. Karena dia menyeberangi jembatan sama dengan, dia berubah menjadi negatif. Jadi sini negatif 2. Oke. Jadi X sama dengan 5 dikurangi 2 itu 3. Kita dapat X yang pertama. Sekarang kita ke penyelesaian kedua atau P2. Ya, P2. Untuk P2 ini ketika 2 mutlak 2 plus X itu kurang dari 0. Nah, ketika kurang dari 0 berarti angka yang berada di dalam tanda mutlak, ya, ini nih, angka yang berada di dalam tanda mutlak, ya, 2 plus X itu, ini harus kita kali min 1 kali minus 1 ya. Kenapa mesti dikali min 1? Karena dia kurang dari 0. Kalian tahu kan, kalau kurang dari 0 itu pasti minus semua. Maka kita harus kalikan dengan min 1. Yuk, kita kalikan dulu yuk. Jadi 2 dikali min 1, min 2 ya kan? Plus X dikali min 1 berarti jadi minus. Plus dikali min itu jadi min. Jadi min X sama dengan berapa ini Z soalnya? Soalnya sama dengan 5, berarti kita tulis 5. Nih soalnya di sini ya, soal. Biar nggak lupa. Soalnya itu mutlak 2 ditambah X sama dengan 5. Nah, ini soalnya. Berarti kita tulis ulang nih, gini. Oke? Berarti ya udah. Kita tulis, kita mau cari X-nya tadi. Berarti X-nya kita turunin. X-nya kita turunin. Turuninnya semuanya ya dengan minus-minusnya juga. Jadi satu grup ini diturunin. Nah, jadi ini min X. Lihat seperti tadi, 5 punya X apa enggak? Enggak punya X. Minus 2 punya X apa enggak? Enggak punya X. Berarti harus digabungin. Sesama tidak punya X harus digabungin, tidak boleh terpisah dia, karena dia sama jenis gitu maksudnya ya. Nah, 2 ini kita pindahkan melewati jembatan sama dengan. Nah, melewati jembatan sama dengan ini. Dari yang awalnya negatif 2, karena dia melewati jembatan jadi positif. Jadi 5 ditambah 2. Oke, jadi min X sama dengan 7. Oke, kita mau cari X nih, bukan min X. Kita mau cari X aja, plus X, bukan min X. Berarti ini harus dibalik jadinya. Jadi ini X yang positif sini jadi negatif, karena kita inginnya ini negatif, kita ingin ini positif, maka negatif yang tadi kita kasihkan ke 7. Jadi minus 7 begitu. Nah, kita udah dapat nih x-nya, udah dapat x-nya. Nah, sekarang berarti kita harus cari sekarang kalau ibu minta penyelesaiannya. Kalau saya minta penyelesaiannya, gimana sih penyelesaiannya? Himpunan penyelesaian maksudnya HP. Ya. Kalau misalnya di soalnya itu diminta HP atau himpunan penyelesaian, berarti kalian harus cocokin dulu dengan syaratnya. Nah, syarat pertama tadi ketika lebih besar daripada 0 ini ya, 2 ditambah X lebih besar daripada 0. Syarat pertama. Berarti syarat pertamanya 2 ditambah X. Mutlak 2 tambah X lebih besar daripada 0. Nah,
Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini kita keluarkan aja. Jadi 2 plus X lebih besar daripada 0. Jadi X, turunin ke bawah kan X-nya. Jadi X sama dengan lebih besar atau sama dengan, ini pindah ke sini. Jadi 0 dikurang 2. Di X lebih besar atau sama dengan min 2. Oke, sekarang kita ke syarat 2. Oke, syarat 2 apa sih syarat 2? Syarat 2 itu, nih syarat 2, P2 berarti. Kalau syarat 2 kita lihatnya P2. Ketika mutlak 2 ditambah X itu kurang dari 0. Udah, kita turunin lagi. Ini jadinya 2 plus X kurang dari 0. Turunin X-nya ke bawah kan. Jadi X kurang dari 2-nya pindah. Kenakan, pindahkan jadi 0 kurang 2. Jadi X kurang dari min 2. Setelah itu baru kita cocokin nih. Apakah X dari P1 ini, ini memenuhi syarat 1? Ya, jadi kalau P1 memenuhi syarat 1 atau enggak gitu ya. Ini P1 ini adalah X-nya sama dengan 3. Kita cocokin nih, syarat 1 X lebih besar sama dengan min 2. Berarti 3-nya kita masukin karena X-nya kan 3. Jadi 3 lebih besar dari min 2. Apakah benar 3 lebih besar daripada min 2? Ya jelas dong ya kan. Angka ini positif, min 2 pasti angka yang kecil. Jadi 3 pasti lebih besar dari min 2 ya kan. 3 dengan min 2 mana yang besar? 3 kan. Jadi udah, berarti ini betul. Cocok, berarti ini bisa masuk HP. Sekarang yang kedua, syarat 2. Kita lihat di X yang 2 ini. X2 nya adalah min 7. Apakah min 7 ini memenuhi syarat 2? Ya, kita lihat. Di sini X-nya kurang dari min 2. X yang kita dapat adalah min 7. Kita masukin min 7 kurang dari min 2. Apakah benar min 7 kurang dari 2? Min 7 dengan min 2 mana yang lebih kecil? Min 7 dong, ya kan? Daripada min 2, berarti benar nih. Min 7 lebih kecil daripada min 2. Benar juga. Jadi kedua-duanya masuk ke HP atau himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya adalah 3 lalu min 7 gitu. Oke? Nah, jadi gitu ya cara cari himpunan penyelesaian. Harus dicek dulu syarat 1 sama syarat 2-nya. Karena kadang-kadang kalian akan menemukan bahwa ada X yang tidak memenuhi syarat. Jadi kita tidak boleh masukkan ke himpunan penyelesaian. Oke?